Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembinaan peserta didik, pembinaan kompetensi dan pengembangan bakat minat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan observasinya di SDN Pulau Gadung 01 Pagi oleh kelompok 5. Yang beranggotakan saya sendiri, Ovinda Octaviana, dan rekan saya Aska Mujahidah, Sherry Laurencia Simanjuntak, Kinayah Awaliyah, dan Titania Susandri. Oke, untuk waktu dan tempat observasi kami melakukan pada hari Rabu 12 Maret 2025 dan bertempat di Sekolah Dasar Negeri Pulau Gadung 01 Pagi. Baik, selanjutnya pembahasan hasil penelitian. Yang pertama itu adalah pembahasan hasil wawancara bersama wakil kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, peran wakil kepala sekolah dalam pembinaan peserta didik sekolah ini bersifat koordinatif dan pendukung, yakni membantu kepala sekolah dalam mengidentifikasi bakat dan minat siswa, serta mengarahkan mereka sesuai potensi yang dimiliki. Wakil kepala sekolah berfokus pada pendampingan siswa untuk menemukan jalur pendidikan yang sesuai, baik secara akademis maupun non-akademis, terutama pada persiapan masuk jenjang SMP. Nah, SDN 01 Pulau Gadung ini memiliki visi dan misi yang jelas dalam pengembangan bakat dan minat siswa melalui ekskul, yaitu membuka peluang peserta didik meraih prestasi di luar bidang akademik. Hal ini sejalan dengan tujuan strategi sekolah untuk memfasilitasi siswa masuk SMP melalui jalur non-akademis, sekaligus membantu mereka mengeksplorasi minat jangka panjang. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler ini saat ini yang masih aktif itu adalah kegiatan marawis, menari, karate, pencaksilat, futsal, dan teater. Meski semua program ini diupayakan untuk menjadi unggulan, sekolah ini hanya secara khusus menaruh harapan pada ekstrakurikuler teater sebagai program prioritas, mengingat potensi kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Sanggar Matahari. Untuk mengidentifikasikan bakat dan minat siswa, sekolah menggunakan kuesioner di awal tahun ajaran. Selanjutnya, wali kelas berperan mengarahkan siswa berdasarkan hasil kuesioner tersebut. Peningkatan kompetensi siswa dievaluasi melalui partisipasi mereka dalam kompetisi atau kejuaraan, di mana pencapaian juara menjadi indikator keberhasilan. Dukungan sekolah kepada pembina ekstrakurikuler merupakan penghargaan atau reward sebagai apresiasi atas dedikasi mereka. Nah, termasuk kesediaan melatih di luar jam sekolah. Namun, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala utama, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Ruang latihan yang terbatas memaksa beberapa kegiatan seperti menari atau pencaksilat dilaksanakan di dalam kelas, meski idealnya memerlukan ruangan terbuka. Selanjutnya, sekolah juga menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti Sanggar Matahari untuk ekskul teater, guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan exposure siswa. Evaluasi keberhasilan ekskul ini dilakukan melalui jumlah partisipasi siswa dan capaian prestasi. Meski secara ideal, sekolah berharap dapat lebih fokus pada kuantitas prestasi di masa mendatang. Untuk kedepannya, rencana pengembangan ekskul difokuskan pada peningkatan kolaborasi eksternal untuk membuka wawasan siswa terhadap kompetisi yang lebih luas. Sekolah berkomitmen menghindari pembelajaran yang monoton dan mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam lomba-lomba sebagai jalur alternatif menuju SMP. Dengan demikian, ekskul tidak hanya menjadi wadah pengembangan diri, tapi juga sarana strategis untuk menjembatani siswa kurang berprestasi di bidang akademik. Upaya sekolah dalam mengoptimalkan ekskul ini mencerminkan komitmen untuk menyeimbangkan pendidikan akademik dan non-akademik. Meski diharapkan pada keterbatasan fasilitas, kolaborasi dengan pihak eksternal dan sistem evaluasi berbasis partisipasi menjadi langkah progresif untuk meningkatkan kualitas pembinaan. Keberhasilan program ini diharapkan dapat memperkuat daya saing siswa sekaligus membuka peluang lebih luas di jenjang pendidikan berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil wawancara bersama pembina ekstrakurikuler di SDN Pulau Gadung 01 Pagi. Di sini kami mewawancarai dua narasumber, yaitu Ibu Mardiana sebagai wali kelas 6C dan pembina ekstrakurikuler teater, dan juga Ibu Nurul sebagai wali kelas 5B, serta pembina ekstrakurikuler tari. Nah, yang pertama di sini terkait tugas dan tanggung jawab pembina ekstrakurikuler. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, tugas utamanya adalah mengawasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri. Pembina juga bertanggung jawab atas administrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti absensi kehadiran siswa dan juga absensi kehadiran pengajar ekskulnya. Nah, selain itu pembina juga perlu menerima laporan dari pengajar ekskul. Laporan ini berupa catatan-catatan materi yang diberikan pengajar ekskul ataupun bentuk kegiatan ekskul yang dilakukan pada minggu tersebut. Nah, sehingga para pengajar ekskul itu perlu selalu mencatat materi yang diberikan. Tujuannya adalah agar pembina ekskul tetap mengetahui progres dari kegiatan ekskul tersebut.
Yang kedua terkait mengenali minat dan bakat siswa. Nah, dalam mengenali minat dan bakat siswa biasanya dilakukan pengamatan saat di kelas. Apa saja kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dari peserta didik. Dan juga biasanya dilakukan wawancara untuk mengetahui apa minat dari siswa tersebut. Selanjutnya terkait pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, semua kegiatan ekstrakurikuler di SDN Pulau Gadung 01 pagi ini rutin dilaksanakan setiap minggu, yaitu pada hari Sabtu. Kecuali ekskul pramuka, karena ekskul pramuka ini merupakan ekskul yang wajib diikuti bagi seluruh siswa. Ekstrakurikuler serentak dilaksanakan di hari Sabtu, karena SDN Pulau Gadung 01 pagi ini terdapat sesi pagi dan sesi siang. Sehingga jika ekstrakurikuler dilakukan di hari KBM, siswa tidak akan efektif dalam pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan ekstrakurikuler juga sudah dijadwalkan di hari Sabtu, yaitu dari jam 7 pagi hingga jam 11 siang. Dikatakan juga bahwa ekstrakurikuler biasanya diliburkan jika cuacanya tidak mendukung. Dan biasanya di waktu-waktu tertentu juga diliburkan, seperti menjelang ujian, akhir semester, dan juga saat bulan Ramadan. Nah, selanjutnya terkait meningkatkan motivasi siswa. Terkait dengan peningkatan motivasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, di SDN Pulau Gadung 01 pagi sering menayangkan film-film inspirasi kepada para siswa. Nah, kegiatan tersebut terbukti dalam meningkatkan motivasi siswa karena saat ini banyak siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ekskul dan mereka juga sangat antusias dalam ikut serta perlombaan jika sekolah menginfokan kegiatan lomba gitu. Nah, selain itu banyak juga siswa yang ikut serta dalam kegiatan ekskul saat ini dikarenakan jenis ekskul yang semakin bervariasi dan juga pelatih yang ahli di bidangnya. Nah, sekolah juga pastinya memberi ruang bagi para siswa yang mungkin awalnya siswa tersebut kurang percaya diri, namun karena difasilitasi perlahan kepercayaan dirinya menjadi meningkat. Oke, selanjutnya terkait perkembangan signifikan siswa dalam ekstrakurikuler. Nah, selama kegiatan ekstrakurikuler berjalan, terutama ketika jenis ekskul yang semakin banyak di sekolah, itu terlihat perkembangan yang cukup signifikan pada siswa. Selanjutnya, kendala dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, terkait kendala dalam kegiatan ekskul di SDN Pulau Gadung 01 pagi ini, disebutkan bahwa yang pertama masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Yang kedua, cuaca yang kurang mendukung saat kegiatan ekskul menjadikan kegiatan ekskul itu diliburkan. Dan yang ketiga, dikarenakan luas sekolah yang tidak terlalu besar menyebabkan pembagian ruang yang masih terbatas. Dan juga terdapat kendala dari siswa itu sendiri, yaitu masih ada siswa yang sengaja tidak hadir kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dengan adanya kendala tersebut, sekolah tentunya selalu berusaha dalam memenuhi dan meningkatkan sarana dan prasarana serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Selanjutnya, terkait evaluasi perkembangan peserta didik. Nah, terkait evaluasi perkembangan siswa dalam kegiatan ekskul di SDN Pulau Gadung 01 pagi sudah memiliki target materi yang perlu dicapai siswa. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah materi yang disiapkan pelatih itu sudah dikuasai dengan baik atau belum. Nah, materi yang sudah dikuasai dengan baik itu dapat dibuktikan dengan perkembangan siswa yang semakin baik dalam kegiatan ekskul tersebut. Dan biasanya evaluasi dilakukan di akhir semester karena nilai keaktifan dalam ekskul itu masuk ke dalam rapor. Dan evaluasi tidak dilakukan per bulan karena sekolah juga perlu melihat perkembangan para siswa dalam jangka waktu yang cukup. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan hasil kuesioner kepada peserta didik. Jadi selain kami melakukan wawancara, kita juga membagikan lembaran kuesioner kepada para responden peserta didik dengan kriteria bahwa responden tersebut mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam kuesioner tersebut, kami menggali terkait minat dan partisipasi responden dalam kegiatan ekstrakurikuler, dampak dari kegiatan ekskulnya, dan juga saran serta harapan untuk kedepannya. Nah, sebelumnya di sini kami mengambil 4 responden yang merupakan siswa kelas 4 gitu. Nah, masing-masing siswanya ini mengikuti ekskul yang berbeda-beda. Responden yang pertama itu tergabung dalam ekskul seni tari, kemudian responden kedua dan ketiga itu tergabung dalam ekskul teater, dan responden keempat itu tergabung dalam ekskul maralis. Nah, di sini pertanyaan pertama, kami menanyakan alasan mengapa mereka memilih ekskul tersebut. Nah, 3 dari 4 responden tersebut mengaku bahwa mereka mengikuti kegiatan ekskul tersebut tuh didorong oleh ketertarikan dan passion mereka. Sementara satunya lagi itu mereka memilih alasan karena ingin menambah keterampilan. Nah, kemudian di pertanyaan berikutnya kami mencari tahu apakah kegiatan ekstrakurikuler itu membantu mereka dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, di kali ini 2 dari mereka menjawab iya, sangat membantu pengembangan bakat, dan separuhnya lagi menjawab cukup membantu. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa ekstrakurikuler berhasil memenuhi 2 fungsi, yaitu sebagai wadah mengejar passion, sekaligus sarana pengembangan diri, meskipun tingkat efektivitasnya berbeda-beda ya pada tiap individu. Nah, kemudian di pertanyaan berikutnya itu kami mencari tahu tentang apa manfaat yang dirasakan para siswa tersebut dari mengikuti ekstrakurikuler. Nah, dari survei tersebut terungkap bahwa manfaat ekskul dirasakan berbeda oleh masing-masing siswa. Responden 3 dan 4 mengaku mendapat 2 keuntungan sekaligus, yaitu ekskul tuh nggak hanya memperluas pergaulan dengan
memiliki lebih banyak temannya, tetapi juga membantu mereka dalam meningkatkan prestasi di bidang tertentu gitu. Artinya bagi mereka ekskul ini tuh bukan sekedar kegiatan sosial, melainkan juga wadah untuk berkembang secara skill dan pencapaian. Sementara itu responden 1 dan 2 itu justru menemukan manfaat yang lebih personal gitu. Yaitu ekskul membuat mereka menjadi lebih percaya diri. Nah, ini menunjukkan bahwa bagi sebagian siswa, nilai terbesar ekskul itu terletak pada pembentukan mental dan keberanian, bukan hanya aspek keterampilan atau pertemanannya saja. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kami juga mencari tahu terkait peran atau keterlibatan guru pembimbing ya di saat kegiatan ekstrakurikuler ini. Nah, 3 dari 4 responden tersebut menilai bimbingan guru ini sangat baik. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan itu nggak sekedar formalitas, tetapi benar-benar dirasakan efektif dan mendukung perkembangan peserta didik gitu. Nah, guru-guru ini tuh mungkin nggak hanya hadir secara fisik aja, tetapi juga aktif memberikan motivasi, masukan, atau bahkan terlibat langsung dalam proses belajar dalam ekstrakurikuler gitu tadi ya. Nah, sementara itu satu responden lainnya menyebut bimbingan gurunya tuh cukup baik. Nah, walaupun di sini cukup baik ini tuh masih tetap positif ya jawabannya, tapi itu mengisyaratkan adanya harapan untuk perbaikan, entah dalam intensitas pendampingan atau dari segi kedalaman materinya atau metode pembinaan yang diberikannya. Walaupun ada perbedaan, tapi perbedaan penilaian itu wajar. Mengingat setiap siswa mungkin memiliki ekspektasi dan pengalaman beda dalam berinteraksinya dengan guru. Namun secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa peran guru pembimbing di SN 01 Pulau Gadung Pagi itu menjadi kunci penting dalam menciptakan pengalaman ekskul yang bermakna bagi siswanya. Oke. Selanjutnya kami mencari tahu juga apakah ada harapan dari para peserta didik ini untuk kegiatan ekstrakurikulernya ke depannya di sekolah ini gitu ya. Nah, dari tanggapan survei tersebut, muncul permintaan kuat kepada sekolah untuk menyediakan berbagai ekskul, yaitu ekskul bulu tangkis, ekskul basket, dan juga ekskul voli. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa adanya permintaan kuat akan ekskul olahraga kompetitif yang saat ini tuh belum tersedia. Nah, minat mereka juga beragam, mulai dari permainan bola besar, tadi bola besar tuh basket sama voli, hingga raket atau bulu tangkis. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa tuh menginginkan lebih banyak pilihan untuk menyalurkan energi dan bakat atletik mereka. Temuan ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi sekolah. Dengan melihat kesamaan minat di cabang olahraga tertentu, pihak sekolah mungkin saja bisa memprioritaskan pembentukan ekskul-ekskul tersebut sebagai wadah baru pengembangan bakat siswa. Nah, terakhir, kami juga menanyakan kepada para responden kami, apakah ada saran untuk membuat kegiatan ekstrakurikuler ini lebih menarik. Nah, tapi tanggapan siswa tentang penyempurnaan ekskul ini cukup beragam. 3 dari 4 responden ini menilai ekskulnya saat ini tuh sudah cukup menunjukkan kepuasan terhadap format yang ada. Namun, ada responden juga yang memberikan masukan unik, yaitu mereka meminta agar sekolah ini bisa memberikan waktu bermain lebih longgar sebelum kembali belajar lagi. Ini berarti mengisyaratkan kebutuhan akan keseimbangan nih antara keseruan dan kelelahan, terutama untuk ekskul fisik gitu. Jadi mereka pengen biar sekolah tuh ada istirahatnya dulu buat mereka main-main dulu gitu, jangan langsung belajar. Nah, kemudian satu responden yang lainnya itu dia tak memiliki saran khusus gitu. Nah, itu bisa berarti ekskulnya sudah ideal atau dia belum terpikirkan apa perbaikannya. Intinya, meskipun mayoritasnya sudah puas, tapi ada ruang untuk mempertimbangkan manajemen waktu yang lebih fleksibel, khususnya untuk ekskul yang membutuhkan energi tinggi. Silahkan. Jadi pertanyaan pertama dari kami, yaitu bagaimana peran wakil kepala sekolah dalam pembinaan peserta didik di sekolah ini? Sebenarnya kalau peran wakil kepala sekolah itu kan tadi kemarin tuh kita sarananya masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua, kadang cuacanya nggak mendukung nih. Jadi yang harusnya hari itu ada ekskul, jadinya nggak bisa dilakukan. Terus Baik, setelah pembahasan dan laporan hasil observasi yang sudah kami lakukan di SDN Pulau Gadung 01 Pagi, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran strategis dalam pembinaan peserta didik.
ya, khususnya dalam hal pengembangan kompetensi, bakat, dan minat. Nah, proses identifikasi minatnya dilakukan melalui kuesioner di awal tahun ajaran. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan keterlibatan orang tua, semangat pembina dan siswa tetap tinggi. Kegiatan ekstrakurikuler ini terbukti membantu siswa meningkatkan kepercayaan diri, prestasi non-akademik, dan kesiapan menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya. Oke, mungkin dapat segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fida Oktaviana mewakili kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.